Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Mis di channel kebanggaan kita, Pak Mis dan Bu Ir. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang nilai daripada suku banyak. Materi yang akan kita bahas yang pertama adalah menentukan nilai suku banyak dengan cara substitusi. Yang kedua adalah menentukan nilai suku banyak dengan cara sintetik. Nilai suku banyak, ya. Nilai suku banyak fx untuk x sama dengan k ditulis dengan fk. Jadi x-nya diganti dengan k. Nilai suku banyak dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu dengan cara substitusi dan cara bagan atau sintetik. Jadi ada dua cara ya, cara menentukannya. Nah, untuk cara yang pertama yaitu menentukan nilai suku banyak dengan cara substitusi. Nah, dengan cara substitusi kita pernah membahas ini, sering kita dengar mungkin mensubstitusi itu berarti menggantikannya. Misalkan diketahui suku banyak fx, nilai suku banyak fx sama dengan x, untuk x sama dengan k, dapat ditulis dengan fk. Untuk menentukan nilai fk dilakukan dengan cara menyubstitusikan nilai x sama dengan k ke dalam suku banyak fx. Jadi x-nya nanti, variabel x-nya kita ganti dengan k. K ini nanti adalah angka, ya. Menyubstitusikan berarti menggantikannya. Jadi istilah menyubstitusikan berarti menggantikan nilai variabel x-nya dengan k-nya, nilai k-nya ya, nanti dalam bentuk angka ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba ke contohnya. Di sini contoh 1 tentukan nilai suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi dengan 4x pangkat 2 ditambah dengan 2x ditambah dengan 10 untuk x sama dengan 2. Nah, untuk menyelesaikannya ya, kalau dengan cara substitusi tadi, maka x sama dengan 2 ini ya, kita substitusikan ke dalam fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 4x dikurangi 2 ditambah dengan 2x ditambah dengan 10. Caranya bagaimana? Ganti x-nya, kalau istilahnya kalau fx-nya berganti dengan 2, maka bisa kita tulis f2 sama dengan, kalau x-nya di sini berganti dengan 2, maka semua variabel yang ada x-nya di sini berganti juga dengan angka 2. Jadinya 2 kali 2 pangkat 3. Jadi pangkatnya tetap, angka yang di depannya juga tetap. Yang berganti adalah x-nya. Jadi 2 kali 2 pangkat 3 dikurangi 4 kali 2 pangkat 2 ditambah dengan 2 kali 2 ditambah dengan 10. Setelah itu diapakan? Dihitung ya. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 ya. Terus 2 pangkat 2 4 ya. Terus ini 2 kali 2 4 tambah 10. Jadi yang di terakhir ini kan tidak ada unsur x-nya ya. Kalau tidak ada unsur x-nya berarti ya tetap ya, namanya juga kalau di dalam istilah kita kemarin adalah suku tetap. Suku tetap itu tidak dipengaruhi oleh nilai x-nya, tetap 10. Nah, kita hitung 2 kali 8 16, negatif 4 kali 4 negatif 16, ditambah dengan 4 ditambah 10 berarti 14. Nah, jadi 16 dikurangi dengan 16 hasilnya 0, 4 tambah 10 hasilnya sama dengan 14. Jadi ya, nilai suku banyaknya untuk fx untuk x sama dengan 2 adalah 14. Seperti itu ya. Itu cara substitusi. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Tentukan nilai suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 dikurangi 8x ditambah dengan 4 untuk x sama dengan 1/2. Nah, jadi nilainya x di sini itu bisa bilangan apa saja. Bisa jadi nanti angkanya seperti di depan tadi bulat ya. Terus di sini desimal. Ya, mungkin juga nanti ada yang bukan desimal ya, pecahan ya.
Mungkin juga nanti ada yang bentuknya desimal. Ya, jadi di sini pecahan. Maka kalau cara cara menentukan nilai suku banyaknya dengan cara substitusi, ya sama saja. Kita harus mengganti X-nya di sini dengan 1/2. Jadinya F 1/2 sama dengan 2 kali 1/2 pangkat 4 dikurangi dengan 1/2 pangkat 3 dikurangi dengan 2 kali. Jadi sekali lagi angka yang di depannya ini tidak berubah. Yang berubah cuma variabel X-nya diganti dengan 1/2. Ya, jadi 2 kali 1/2 pangkat 4 dikurangi dengan 1/2 pangkat 3 dikurangi dengan 2 kali 1/2 pangkat 2 dikurangi dengan 8 kali 1/2 ditambah dengan 4. Jadinya ya 1/2 pangkat 2 berarti ya kita belajar tentang eksponen ya, eksponen di kelas 10 kemarin. Berarti kalau ada angka pecahan seperti ini berpangkat, maka atasnya berpangkat, bawahnya juga berpangkat dengan angka yang sama. Jadinya kalau 1/2 berpangkat 4, jadi 1 pangkat 4, 2 pangkat 4. Jadinya 1 pangkat 4 ya 1, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadinya 2 kali 1/16. Terus 1/2 pangkat 3 sama. 1 pangkat 3 berarti 1, 2 pangkat 3 8, jadinya 1/8. Terus 1/2 pangkat 2 berarti 1/4. Terus ini tetap 1/2. Nah, sekarang kita selesaikan. 2 kali 1/6 berarti 2 kali 1/16 berarti 2/16. Terus ini tetap dulu 1/8. 2 kali 1/4 berarti 2/4. Terus negatif 8 dikali dengan 1/2 berarti negatif 8/2 dikurangi dengan, nah 4 ini bisa kita jadikan 4/1. Ingat, syarat daripada penjumlahan atau pengurangan daripada pecahan, maka penyebutnya harus sama. Ya, itu syarat mutlak ya. Jadi kita bisa menjumlahkan atau mengurangi pecahan. Syaratnya adalah penyebutnya harus sama. Yang mana yang kita jumlahkan? Kalau penyebutnya sudah sama, maka atasnya bisa dijumlahkan. Nah, di sini ada penyebut 16, ada 8, ada 4, ada 2, ada 1. Nah, terserah saja. Ya. Jadi kalau kita mau jadikan 16 semua, ya silahkan. Jadi kalau 16 semua ini kan tidak berubah. Ini kali 2. Kalau dikali 2 bawah, atas juga kali 2. Gitu ya. Terus, kalau yang ini supaya jadi 16 kan dikali 4, atas juga kali 4. Ini dikali ya 8. Ya, kali 8 juga kali 8. Terus yang ini kali 16. Ya, 4 juga dikali dengan 16. Nah, kalau cara seperti itu, ya akan kita dapatkan angka-angka yang besar. Contohnya tadi 4 kali 16. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita sederhanakan apa yang bisa disederhanakan terlebih dahulu. Misalkan 2/16. 2/16 ini bisa dituliskan 1/8. Ya. Jadi 1/8. Nah, sudah sama dengan 1/8 di belakang. Maka 1/8 dikurangi dengan 1/8 hasilnya adalah 1 kurang 1, 0, 0/8 hasilnya 0. Berarti ini sudah habis. Ya. Jadi yang ini sudah habis. Gitu ya. Nah, terus 2/4. Ya. 2/4 ini bisa diubah menjadi 1/2. Ya. 1/2 dengan
dijumlahkan dengan 8 per 2. Atau yang ini kita kali dengan 2. Jadi 2 per 4-nya tetap. Yang ini kita jadikan 2 kali 2. Jadinya 4 bawahnya, di atas juga 8 kali 2, 16. Jadi ditulisnya 2, negatif 2 dikurangi dengan 16. Nah yang terakhir 4 per 1. Ini dijadikan penyebut 4, berarti dikali 4, di atas juga dikali 4. Jadinya negatif 2 dikurangi 16 dikurangi dengan 16. Hasilnya berapa? 16 tambah 16, 32. Ini juga negatif, berarti negatif 34 per 4. Nah, yang ini ya masing-masing kita bagi 2. Ya, kita bagi 2. Ini kita bagi 2. Yang ini juga kita bagi 2. Ya, jadinya berapa? Ya, jadinya 17, negatif 17 per 2. Ini salah satu caranya ya. Kalau tadi kita bisa menggunakan penyederhananya, ini jadi 1 per 2. Ini jadi 8 per 2. Ini jadi 8 per 2 juga. Kita kalikan 2. Jadinya negatif 1 dikurangi 8 dikurangi 8. Negatif 16 dikurangi 1 lagi, berarti negatif 17 per 2. Boleh juga seperti itu. Ya, lihat saja bagaimana cara penyederhanaan yang lebih mudah. Nah, bagaimana kalau hasilnya istilahnya terakhirnya tidak bisa diapa-apain lagi, tidak bisa dibagi, tidak bisa dikecilkan lagi? Ya udah, itulah hasil daripada nilai suku banyaknya. Jadi kalau masih bisa disederhanakan, dibagi dan segala macamnya, maka dibagi. Karena ya, biasanya dalam soal, apalagi kalau dalam soal pilihan ganda, yang ada di pilihan itu adalah hasil yang paling sederhana. Negatif 34 per 4 ini tidak salah, sudah benar, tetapi belum sederhana. Ya, jadi kalau masih bisa dibagi 2, dibagi 3, atau istilahnya atas dan bawah bisa dibagi dengan sebuah angka, maka ya disederhanakan terlebih dahulu. Oke, itu contoh yang kedua untuk cara substitusi. Oke, kita masuk ke cara yang kedua. Menentukan nilai suku banyak dengan cara sintetik. Sintetik berarti kita menggunakan bagan. Ya. Dalam menentukan nilai suku banyak dengan sintetik, harus kita urutkan suku banyak tersebut ke dalam pangkat turun. Jadi pangkat turun istilahnya kita urutkan terlebih dahulu suku banyaknya dari pangkat tertinggi ya ke pangkat yang rendah. Ya, jadi seperti itu. Jadi pangkatnya kita urutkan supaya dalam bagan itu tidak salah-salah. Jadi kalau ada nanti soalnya ya beda dengan substitusi. Kalau substitusi kita ganti saja, terserah urutannya sudah benar atau tidak. Misalkan pangkat 2-nya di depan, pangkat 3 ada di belakang. Tidak masalah kalau substitusi. Tapi kalau sintetik ya syarat utamanya adalah harus diurutkan terlebih dahulu. Dan kalau ada yang tidak lengkap, misalkan pangkat 2 terus langsung ke konstannya atau pangkat 0-nya, tidak ada pangkat 1-nya, maka harus dilengkapkan. Nanti kita lihat di contoh ya. Nah, misalkan fx sama dengan A3x pangkat 3 ditambah dengan A2x pangkat 2 ditambah dengan A1x ditambah dengan A0, kita ubah menjadi fx sama dengan A3x pangkat 2, kita kurang x-nya 1, ditambah dengan A2x ditambah dengan A1. Ya, jadi di luar kita taruh x. Jadi kita tarik masing-masing x-nya di sini, kita tulis seperti ini. Jadi kalau kita tarik masing-masing di sini kita ambil 1 x-nya, di sini kita ambil 1 x-nya, di sini juga kita ambil x-nya, maka jadinya A3x pangkat 2 ditambah A2x ditambah dengan A1, x-nya di luar. Setelah itu kita tarik lagi
X-nya di sini juga X-nya. Di sini sudah tidak bisa ditarik ya, karena sudah habis. Tinggal kita tulis A3X ditambah dengan A2, kita kurung X. Ditambah dengan A1, kurung lagi, X ditambah dengan A0. Nah, ini bentuk sintetik ya, atau bentuk bagannya ya. Cara kerjanya seperti ini ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan cara ini ya, itu nanti kita substitusikan lagi ya, sama saja. Berarti cara bentuk bagan ini bisa kita terapkan dalam bentuk gambar seperti ini ya. Jadi bentuk terakhir dituliskan dalam bentuk skema atau sintetik tampak seperti berikut. Nah, jadi X-nya, K-nya nanti ditulis di sini. Terus koefisien-koefisiennya kita tulis di atas, A3, A2, A1, A0. Terus ya, untuk yang pertama kita tulis terlebih dahulu karena tidak ada ininya ya. Di sini tanda tambah ya, tanda tambah. Terus nanti A3 ya, tanda panah ini berarti kalikan dengan K. Jadi dikalikan dengan ini. Jadi A3 dikali dengan K berarti A3K. Gitu ya. Nah, setelah itu tulis di bawahnya A2 ditambah dengan A3K. A2 atau A3K ditambah dengan A2. Jadi dijumlahkan. Setelah itu hasilnya di bawah ini dikalikan lagi dengan K. Begitu seterusnya dijumlahkan. Kalikan lagi dengan K. Dijumlahkan lagi. Hasil yang paling terakhir ini, inilah FK-nya. Ya. Jadi kalau masih bentuk seperti ini secara umumnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba ke contoh yang ketiga. Tentukan nilai suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah dengan 2x ditambah dengan 10 untuk x sama dengan 2 dengan cara sintetik. Nah, jawabannya kita buat terlebih dahulu bagannya. Ya, x sama dengan 2 berarti 2-nya ditaruh di sini. Setelah itu koefisien-koefisiennya kita taruh di atas ini sejajar dengan 2 tadi. Berarti 2 di sini ada negatif ya, di sini negatif. Nah, berarti ditulis negatif 4. Terus positif 2, terus 10. Nah, ingat tadi ya syaratnya ya, ini sudah terurut. Ya, sudah terurut. Kalau misalkan nanti belum terurut, maka urutkan terlebih dahulu. Ya, jadi misalkan di sini pangkat 2-nya di sini pangkat 3. Taruh di depan pangkat 2. Pangkat 3. Pangkat 2-nya ke belakang. Jadi koefisien di sini kita urutkan mulai dari pangkat yang koefisien dari pangkat tertingginya sampai dengan koefisien daripada konstannya. Jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi diurutkan. Terus kalau ada yang hilang, ini pangkat 3, ini pangkat 2, ini pangkat 1, ini konstan, berarti lengkap. Tapi kalau nanti ada yang hilang, misalkan 2x-nya hilang, maka kita ganti koefisiennya dengan 0. Tidak boleh kosong gitu ya. Nah, itu ya. Nah, kita sudah tulis semua, misalkan koefisiennya 2, negatif 4, 2, dan 10. Langkah yang pertama adalah ya, kita tambahkan ke bawah dulu. Nah, yang ini belum ada, masih kosong kan di sini, berarti tetap kita tulis 2. Setelah itu tadi apa? 2 ini kita kalikan dengan 2. Berarti 2 kali 2, 4. Nah, ya, kita taruh di mana? Ditaruh di bawah koefisien yang kedua. Jadi tanda ini itu bilangan dikali dengan 2 karena K-nya sama dengan 2. Oke? Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Ditaruhnya di bawah koefisien setelah 2. Berarti di bawah negatif 4.
Nah, setelah itu diapakan? Ditambahkan, dijumlahkan ini. Tanda di sini kan ada ya, tambah. Jadi negatif 4 ditambah dengan 4. Hasilnya berapa? 0. Ya. Nah, 0 ini kalikan lagi dengan 2. 0 kali 2 ya 0. Tambahkan lagi 2 tambah 0 ya sama dengan 2. Begitu seterusnya. 2 kali 2 4. Nah, 10 kali 10 tambah 4. Berarti hasilnya sama dengan 14. Nah, 14 inilah F sama dengan 2. Sama kan? Ya, ini soalnya sama dengan contoh yang pertama tadi. Di substitusi. Hasilnya juga sama dengan 14. Nah, itu cara sintetik. Ya, jadi ingat. Ya, pertama, untuk koefisien pertama tetap dulu ke bawah. Setelah itu kalikan dengan 2, taruh di bawah koefisien berikutnya, jumlahkan. Nah, setelah hasil dua jumlahan ini kalikan lagi dengan K-nya atau 2-nya, dan seterusnya sampai akhir. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat. Tentukan nilai suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 2 dikurangi dengan x pangkat 3 dikurangi dengan 4. Untuk x sama dengan 1/2 dengan cara sintetik. Nah, contoh yang keempat ini komplit yang saya bilang tadi. Di sini apa? Coba lihat. Pangkat 4, pangkat 2, pangkat 3. Ini belum terurut. Jadi, nanti kita urutkan terlebih dahulu. Terus, lihat. Pangkat 2, pangkat 4 ada. Pangkat 3 ada. Pangkat 2 ada. Pangkat satunya tidak ada, langsung konstan. Berarti, nanti kita lengkapkan juga. Oke. Cara yang pertama yang kita lakukan adalah kita buat terlebih dahulu. Kita buat ini fx-nya secara lengkap. Jadi fx sama dengan 2x pangkat 4 dikurangi dengan, ya kita urutkan, x pangkat 3 dikurangi dengan 2x pangkat 2 ditambah dengan, jadi ditambah dengan, tadi x pangkat satunya kan tidak ada. Berarti ditulis 0x dikurangi dengan 4. Ingat ya, diurutkan dari pangkat yang paling tinggi. Setelah itu kalau ada yang tidak istilahnya variabel yang tidak ada dalam soal, maka harus dilengkapkan terlebih dahulu. Ya, beda kalau di cara substitusi. Kalau cara substitusi gantikan saja, tidak masalah. Mau teratur seperti ini, mau lengkap, mau tidak lengkap, tidak masalah. Tapi kalau di sintetik harus lengkap dan harus terurut. Gitu ya. Nah, setelah itu kita masukkan. Pertama, nilai K-nya ditaruh di depan sini. Yang kedua, kita taruh semua ya, semua variabelnya, semua koefisien daripada variabel yang sudah kita urutkan, kita taruh di sini secara teratur ya. Jadi pertama 2, terus negatif 1, terus negatif 2, terus 0. 0 juga harus kita tulis, terus negatif 4. Ya, jadi harus terurut dari pangkat tertinggi di sini ya, dari pangkat tertingginya, dan harus lengkap. Oke. Nah, kita lakukan seperti halnya tadi. Angka yang pertama langsung turun. Karena di sini masih kosong, berarti tambah. Oke, 2 tetap. Setelah itu ya, tanda panah ini berarti kalikan 2 dengan 1/2, kalikan 2 dengan K. Jadi angka berapapun di sini dikalikan, yang hasil bawahnya ini dikalikan, berarti 2 kali 1/2 berarti sama dengan 1. Nah, setelah kita kalikan, terus kita taruh di bawah koefisien dari yang berikutnya, maka kita tambahkan lagi. Ini ditambahkan, negatif 1 ditambah dengan 1, hasilnya sama dengan 0.
Nah, 0 ini kalikan lagi dengan 1/2. 1/2 kali 0. Ya, hasilnya juga 0. Negatif 2 ditambah dengan 0. Berarti negatif 2. Negatif 2 dikali dengan 1/2. Negatif 2 kali 1/2 berarti negatif 2/2. Hasilnya negatif 1. Negatif 1 ditambah dengan 0. 0 tambah negatif 1 berarti negatif 1. Negatif 1 dikali dengan 1/2. Berarti hasilnya negatif 1/2. Negatif 1/2 ditambah dengan negatif 4. Atau negatif 4 ditambah dengan negatif 1/2. Berarti berapa? Nah, ingat, kalau angka ditambahkan dengan pecahan, maka tambahkan samakan dulu penyebutnya. Jadi kalau angka ini berarti penyebutnya 1. Maka dijadikan 4/1. Berarti supaya bisa dijumlahkan dengan 1/2, kita jadikan penyebut 2. Berarti 8/2. Negatif 8/2 ditambah dengan negatif 1/2. Hasilnya adalah negatif 9/2. Inilah F/2-nya. Ya, jadi ingat sekali lagi, ya, diurutkan terlebih dahulu, setelah itu dilengkapkan kalau ada yang rompang, ada yang tidak lengkap, ada variabelnya yang tidak ada. Harus ada ini. Kalau tidak kita masukkan koefisien dari 0 ini, nanti jawabannya beda. Jawabannya kalau di sini langsung negatif 4, hasilnya adalah negatif 5, bukan negatif 9/2. Jadi harus ada ini. Terus harus diurutkan. Kalau tidak diurutkan, di sini 2, di sini negatif 2, di sini negatif 1, di sini 4. Hasilnya berbeda. Dan yang benar adalah harus diurutkan dan harus dilengkapkan yang ada yang istilahnya yang rompang, ada yang hilang ya. Oke, itu contoh yang keempat untuk cara sintetiknya. Ya, untuk latihannya di sini ada 5 nomor. Ya, yang pertama dengan cara substitusi, disubstitusikan saja ke dalam. Yang kedua adalah dengan cara sintetik. Nah, ini sudah ada cara sintetik. Silahkan dikerjakan. Ya, sesuai dengan contoh yang diberikan di depan. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.